Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Rahmaizati dengan NIM 050405234046 dari kelas perbandingan Madzhab 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang mana sempat menjadi perhatian publik, yaitu hukuman cambuk terhadap seseorang yang melakukan hubungan sesama jenis di Banda Aceh, yang mana kasus ini tuh sudah diberitakan dimanapun, seperti di CNN Indonesia dan Metro News. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ada dua orang laki-laki di Banda Aceh dijatuhi hukuman cambuk 80 hingga 85 kali cambuk setelah terbukti melakukan hubungan sesama jenis menurut ketentuan Konun Jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014. Kasus ini menjadi sorotan karena Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum jinayah, yaitu hukum pidana Islam yang sesuai syariat Islam, yang mana mengatur beberapa jenis hukuman seperti zina, khomer, maisir, dan juga liwat atau hubungan sesama jenis. Eksekusi cambuk terhadap pelaku itu dilaksanakan di depan halaman publik, yaitu disaksikan oleh masyarakat setempat dan aparat yang berada di daerah tersebut. Sebagaimana ketentuan tersebut sudah diatur dalam hukum Aceh di sana. Dalam video ini saya akan mengulas bagaimana hukum pidana Islam itu memandang perbuatan liwat tersebut dan apa dasar hukumnya dan bagaimana ulama menilai jarimah yang sudah ditentukan dan apakah hukuman cambuk yang sudah ditentukan tersebut termasuk dalam kategori hudud, takzir atau bentuk ukubat yang lainnya. Saya juga akan menjelaskan sedikit dalil-dalil Al-Quran yang digunakan sebagai referensi dalam penetapan hukum syariat terkait perbuatan ini, serta bagaimana penerapan dalam konteks Konun Jinayat Aceh. Tidak hanya itu saja, saya juga akan membahas bagaimana pandangan ulama mengenai penerapan hukuman cambuk di ruang publik, terutama dalam konteks sosial, etika, dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan inti. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan hubungan seksual sesama jenis disebut dengan liwat, yang mana menyerupai kaum Nabi Lut. Perbuatan ini dianggap haram dan termasuk dalam dosa besar. Allah berfirman pada Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Ayat ini sering dijadikan dasar normatif bahwa perbuatan liwat itu termasuk perbuatan yang fahisyah atau perbuatan yang keji. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dalil ini itu menunjukkan bahwa tindakan homoseksual tidak hanya dilarang, akan tetapi termasuk perbuatan yang berat dalam perspektif akhlak dan syariat. Ada juga perbedaan pendapat mengenai jenis hukuman bagi pelaku liwat, yang mana sebagian ulama, seperti ulama fikih klasik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam sebagian riwayat atau sebagian fuqaha, menganggap bahwa liwat itu tidak memiliki hudud tertentu, yang artinya perbuatannya haram, tetapi hukumannya ditentukan oleh hakim, yaitu yang mana bisa menjadi hukuman takzir. Sebagian ulama lainnya, seperti Madzhab Hambali dan Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa hukuman liwat dapat disamakan dengan hukuman zina, yaitu hudud.
Namun, pendapat yang dipakai dalam Qonun Jinayah Aceh adalah pendapat yang pertama, yaitu liwat, termasuk jarimah takzir, sehingga hukumannya ditentukan oleh pemerintah daerah Aceh. Nah, dari itulah sebabnya hukuman cambuk itu diterapkan bukanlah hudud, akan tetapi melainkan hukubat takzir. Dalam kasus hubungan sesama jenis atau G yang terjadi di Banda Aceh, kedua terdakwa dijerat hukum pasal 63 ayat 1 Konun 6 2014 tentang jarimah liwat. Konun tersebut mengatur bahwa pelaku liwat dapat dikenakan hukuman cambuk maksimal 100 kali atau denda emas atau penjara. Artinya, hukuman cambuk yang dijatuhkan 80 hingga 85 kali cambuk merupakan takzir yang sesuai dengan batas maksimal syariat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan takzir ini merupakan kewenangan hakim syariat untuk memilih jenis hukuman yang dianggap paling efektif memberikan efek jerah dan menjaga ketertiban sosial sesuai prinsip syariat. Dalam hukum pidana Islam, sebenarnya tujuan hukuman itu bukan untuk menghukum, akan tetapi bagaimana pelaku itu agar bisa bertaubat atas perbuatan yang telah dilakukan, dan juga untuk mengedepankan perlindungan terhadap 5 maqasidus syariah. Yang pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama, yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa, dan yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal, dan yang keempat yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan juga hifdzul irq, menjaga kehormatan moral. Nah, yang dalam konteks perbuatan ini, pemerintah Aceh itu memandang bahwa hukuman cambuk merupakan upaya untuk hifdzul irq, yaitu menjaga moral agar tidak terjadi hubungan sesama jenis yang terulang kembali. Prinsip keadilan dalam hukuman pidana Islam itu tetap ada, harus ada, karena hukuman takzir itu bersifat fleksibel. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mencari tahu bahwa bukti itu sudah cukup atau belum. Tidak ada unsur tekanan atau paksaan, dan pelaku memahami tindakannya atau tidak, dan bagaimana hukuman itu tidak melebihi batas kemanusiaan. Takzir dalam fikih adalah ruang kebijakan pemerintah, namun tetap harus berlandaskan maslahah dan tidak boleh menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dalam masyarakat modern, hukuman seperti cambuk itu sering dikritik karena dianggap tidak kemanusiaan. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman ini tetap sah selama termasuk jarimah yang dibenarkan oleh syariat, ditetapkan oleh otoritas yang sah, dilaksanakan secara proporsional, dan bertujuan untuk mencegah kerusakan moral, bukan sekedar menyakiti pelaku. Kesimpulannya, sebagaimana kasus pasangan G atau hubungan sesama jenis yang terjadi di Banda Aceh, itu dijatuhi hukuman cambuk yang menunjukkan bagaimana hukum pidana Islam diterapkan melalui Qonun Jinayah sebagai bagian dari otonomi khusus daerah Aceh. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan liwat itu jelas dilarang oleh Al-Quran dan hadis, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar syar'i untuk menetapkan sanksi. Hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah hukuman hudud, melainkan uqubat ta'zir, yaitu hukuman yang dapat ditetapkan oleh hakim sesuai tingkat kemaslahatan dan kondisi masyarakat. Penerapan hukum cambuk bertujuan untuk menjaga moral, ketertiban, dan melindungi masyarakat dari pelaku yang mana dianggap merusak menurut norma syariat. Meski demikian, hukum pidana Islam itu tetap menekankan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan menjaga martabat manusia, sehingga pelaksanaan hukuman harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Melalui kasus ini, kita dapat memahami bahwa penerapan hukum pidana Islam itu tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga tentang bagaimana nilai agama, kemaslahatan, dan keadilan dijalankan dalam masyarakat. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi semuanya.